Sebelum kita lanjut membahas konten video ini, ada informasi penting nih Bapak Ibu terkait ice breaking atau games di kelas ya. Itu sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang dinamis, meningkatkan semangat dan konsentrasi siswa terutama saat mengajar di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu guru pernah merasakan itu, mengajar di jam terakhir, siswa mulai ngantuk, gurunya pun mulai ngantuk. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, dalam rangka merayakan 400.000 subscriber channel Guru Abad 21, kami ucapkan kepada semua subscriber, kami berkolaborasi Bapak Ibu untuk membuat sebuah buku panduan 20 ice breaking yang terbukti ampuh di kelas. Ini sangat membantu nih guru-guru agar siswanya semangat, gurunya juga semangat. Terutama juga di jam-jam terakhir ini akan sangat-sangat membantu. Panduan ice breaking ini Bapak Ibu sudah kami susun menjadi sebuah e-book yang bisa Bapak Ibu pesan melalui WhatsApp Bapak Ibu. Jadi e-book ini harganya 19.000 saja Bapak Ibu, 19.000. Ini sangat murah. Dan sebagian dari harga penjualan buku panduan ini akan kita donasikan kepada siswa yang kurang mampu. Jadi kita berdampak secara sosial juga Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu pesan e-book ini melalui WA admin di 0823 1332 0383. Ini hanya Rp19.000. Baik, di grup ya Bapak Ibu, salah satu grup guru, itu ada satu postingan yang kemudian serta-merta ramai nih Bapak Ibu. Postingan ini di like sampai 1.000 lebih, dikomentari 100 lebih, dibagikan 100 kali lebih Bapak Ibu. Yaitu tentang 3 aspirasi yang dalam bentuk surat nih Bapak Ibu, surat digital, perbaikan kesejahteraan guru dan mekanisme pencairan tunjangan profesi guru. Ini surat terbuka. Ini di sini keterangannya, pengirimnya hormat kami para guru Indonesia. Tidak mengatasnamakan organisasi, tidak mengatasnamakan lembaga, tidak mengatasnamakan instansi, tapi di sini para guru Indonesia. Dan pembuatnya ini anonim Bapak Ibu, penulisnya ini anonim. Tapi ini menarik nih dan direspon oleh banyak guru. Mari kita lihat sama-sama apa sih 3 suara atau aspirasi dari surat ini. Kita baca Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Komisi 10 DPR RI. Nah, ini semua instansi atau kementerian yang sangat relevan dengan dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan tentunya, Kementerian Keuangan tentunya dalam hal tunjangan-tunjangan guru, Komisi 10 yang menaungi salah satunya pendidikan, DPR RI. Perihal perbaikan kesejahteraan guru dan mekanisme pencairan TPG. Dengan hormat, seiring dengan meningkatnya keresahan para guru di seluruh Indonesia terkait kesejahteraan pendidik, kami, para guru, menyampaikan beberapa aspirasi agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Adapun hal tersebut kami sampaikan: 1. Pembayaran tunjangan profesi guru secara tepat, idealnya setiap bulan. Nah, apakah Bapak Ibu sepakat nih? Tuntutan yang pertama adalah pembayaran tunjangan sertifikasi itu secara tepat waktu dan idealnya setiap bulan. Di sini keterangannya, saat ini mekanisme pencairan TPG telah dilakukan langsung dari pusat ke rekening masing-masing guru per triwulan. Namun demikian, realisasinya masih sering mengalami keterlambatan hingga 4-5 bulan setiap triwulan. Kami berharap pembayaran TPG dapat dilakukan setiap bulan sebagaimana tunjangan di instansi atau kementerian lain seperti TPG Kemenak maupun TPP atau TKD di lembaga pemerintahan lainnya. Nah, memang Bapak Ibu kalau tunjangan profesi kan sekarang disalurkan dari pusat ke rekening guru, tapi memang pada faktanya ini kita tidak bisa nafikan ini ada keterlambatan ketika acuannya adalah Juknis. Kalau ASN itu adalah Permendikdasmer nomor 4 tahun 2025, ya memang ada keterlambatan karena dalam Juknis itu disebutkan triwulan 3 itu pencairan September Bapak Ibu, mulai September. Tapi memang pada saat faktanya hingga hari ini Oktober pertengahan itu masih banyak yang belum menerima pencairan. Ya memang Bapak Ibu ini relevan juga dengan validasi, banyak yang baru valid. Tapi ya itulah yang disuarakan, diaspirasikan di sini. Kalau bisa idealnya setiap bulan. Nah, memang di Kementerian Agama kalau kita lihat Juknisnya itu memang redaksi Juknisnya adalah bisa setiap bulan atau tahapan. Tergantung kondisi di kanwilnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua,
Aspirasi dari surat ini adalah penyederhanaan syarat pencairan TPG, termasuk ketentuan minimal 24 jam. Kita baca dulu. Ketentuan tersebut seringkali menyulitkan guru, terutama dengan semakin masifnya pengangkatan ASN, lulusan PPG, dan beragamnya kondisi sekolah yang berimbas pada banyak guru yang tidak memenuhi syarat 24 jam, walaupun sudah ditambah tugas tambahan. Proses validasi yang panjang dengan menyinkronkan data dari berbagai server instansi lain juga menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, kami memohon agar aturan-aturan yang memberatkan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga tidak menghambat hak para guru agar sama seperti instansi lain yang mendapatkan hak tunjangan tanpa syarat yang memberatkan. Nah, jadi yang pertama disorot di sini Bapak Ibu terkait ketentuan 24 jam. Nah, ini perlu kita pahami juga bahwa kenapa kemudian Kementerian Pendidikan tidak serta-merta menghapus syarat 24 jam ini, karena memang regulasi ini tidak bisa dihilangkan di level kementerian Bapak Ibu. Kementerian Pendidikan tidak bisa. Kenapa? Karena regulasi 24 jam ini adanya di Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi dia ada di level undang-undang, bukan di level Permendikbud. Kalau di level Permen atau peraturan menteri, maka dia bisa direvisi oleh menteri yang menjabat. Tapi kalau dia di level undang-undang, itu di atas tingkatannya daripada peraturan menteri. Merevisi undang-undang, maka dia harus melibatkan DPR dan seterusnya. Nah, inilah yang kemarin sehingga bergulir revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk salah satunya ini, Undang-Undang Guru dan Dosen, Bapak Ibu. Namun memang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya dari DPR sejauh mana proses legislasi di sana. Nah, Bapak Ibu yang belum mengetahui, itu di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 35 memang disebutkan Bapak Ibu di ayat 2, beban kerja guru ya sekurang-kurangnya 24 jam Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya 24 jam. Jadi Menteri Pendidikan itu mengacunya ke sini Bapak Ibu, sehingga memang di kementerian tidak bisa menghilangkan syarat 24 jam kecuali undang-undang ini yang direvisi. Nah, seperti itu. Yang kedua diangkat di sini di aspirasi kedua yaitu terkait proses validasi. Nah, harapannya di sini agar proses validasi ini lebih disederhanakan dan tidak memberatkan ya. Kenapa kemudian memang pada faktanya kemudian lambat realisasi pencairan, karena kan pencairan tidak bisa dilakukan kalau belum terbit SKTP di Info GTK. Nah, memang dan proses penerbitan SKTP ini kalau kita lihat faktanya memang tidak serta-merta terbit ya. Valid dulu, baru diusulkan dinas, baru menunggu terbit SK, baru kemudian terbit SK. Dan validasi Info GTK kan dilakukan bulan September Bapak Ibu. Sementara juknis pencairan itu mulai September. Nah, seperti itu kondisi saat ini Bapak Ibu. Makanya di sini redaksinya proses validasi yang panjang ya itu menjadi kendala tersendiri. Kemudian aspirasi yang ketiga, ini menarik juga nih, terkait penerapan single salary bagi guru. Di sini poinnya disampaikan, kami berharap sistem penggajian tunggal atau single salary dapat segera diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil dan setara bagi para pendidik, serta menghapus pandangan bahwa profesi guru kurang dihargai dibanding profesi lain di bawah naungan pemerintah. Single salary, gaji tunggal Bapak Ibu. Single salary gaji tunggal ini adalah di mana disatukan antara gaji dengan tunjangan-tunjangan. Jadi satu kali terima Bapak Ibu. Nah, ini yang diharapkan. Jadi kalau memang seperti ini, single salary, maka otomatis tunjangan sertifikasi itu akan per bulan. Karena dia akan mengikut ke gaji bulanan. Nah, ini yang dimaksud dengan single salary. Dan sebenarnya dari pihak Korpri Bapak Ibu, Korpri yang diketuai sekarang oleh Prof. Sudan yang juga sebagai kepala BKN ini sudah menyuarakan ini Bapak Ibu. Bahkan dalam pidatonya baru-baru ini menyebutkan ini terkait single salary. Nah, semoga ini berhasil tembus terkait aspirasi single salary karena ternyata berbagai pihak termasuk Korpri juga sedang memperjuangkan ini. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait single salary atau gaji tunggal? Apakah Bapak Ibu juga sepakat termasuk dua tuntutan yang lainnya tadi? Nah, untuk Bapak Ibu mari kita simak nih sama-sama dari Kepala Prof. Sudan ya, Ketua Korpri yang beliau sampaikan tentang single salary ini. Ini perlu kita pikirkan kembali.
apakah kita mau dengan sistem seperti sekarang atau kita geser ke single salary system. Mudahnya kalau single salary, kita punya gaji 15 bulan, itu satu item saja, nanti tunjangannya 75% dari single salary. Ini rekan-rekan semua, kita harus melakukan reformasi birokrasi dengan salah satu tujuan utama membangun birokrasi yang sehat. Unsur-unsur ini yang harus kita siapkan.